Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama pada tema Qasasul Quran, yaitu kisah-kisah inspiratif dalam Al-Quran, yang dimana di antara ulama-ulama yang mengkaji terkait dengan tema ini adalah Al-Imam Ibnu Katsir, sehingga membuat satu kitab dengan spesifik judul Qasasul Anbiya fil Quran, yaitu kisah-kisah para nabi dan para rasul dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya Quran ini Bapak Ibu, isinya itu sepertiganya adalah kisah. Maka di antara salah satu cara kemudian menyampaikan materi pembelajaran yang paling efektif itu adalah dengan apa? Dengan kisah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah temanya nanti akan kita runtun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bahkan nabi-nabi yang tidak kemudian disebutkan atau tidak diimani, yang tidak wajib diimani di dalam Al-Quran. Yang wajib diimani itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 25. Jumlah nabi itu ada berapa? Oke. Baik, jumlah nabi itu Bapak Ibu, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 124.000. Jumlah nabi itu ada 124.000. Jumlah rasul itu 315 rasul. Yang wajib diimani itu adalah 25 nabi dan rasul. Banyak nggak Bapak Ibu kira-kira? Banyak nggak? Banyak ya. Oke. Kita akan ceritakan satu persatu Bapak Ibu. Ya. Panjang tentunya ini Bapak Ibu ya. Ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari sumber yang berbeda. Kita tahu makhluk itu apa? Pertama, malaikat. Malaikat diciptakan dari apa Bapak Ibu? Malaikat. Khuliqatil malaikati min nurin. Allah ciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal janna min marijim min nar. Dan kedua, Allah ciptakan jin dari api. Wa khuliqa adama mimma wasafa lakum. Dan Allah ciptakan Adam dengan sifat-sifat yang kemudian diberitahu kepada kalian. Dari mana? Min turabin. Dari apa Bapak Ibu? Tanah. Ya. Makanya dalam Quran Bapak Ibu, ya,
Tepatnya pada Quran surah ketiga ayat 59, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah menganalogikan dua nabi yang sama-sama tidak punya ayah. Siapa itu? Nabi Adam dan Nabi Isa. Bedanya satu punya ibu, satu tidak punya ibu. Yang punya ibu siapa? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan mungkin kita bertanya Bapak Ibu, kapan diciptakan Adam alaihi salatu wassalam? Kapan diciptakan Adam? Kapan diciptakan? Ada namanya Pak Adam sini, Bapak Ibu? Kapan diciptakan Adam? Hah? Adam diciptakan Adam diciptakan itu, mohon maaf Bapak Ibu, lagi apa? Agak susah bernapas dari tadi malam. Adam diciptakan itu terakhir dari tiga makhluk ini Bapak Ibu. Pertama, malaikat, jin, dan Adam atau manusia yang disebut dengan bashar. 2000 tahun sebelum penciptaan Adam sudah ada muncul makhluk yang disebut dengan siapa? Jin. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan malaikat ketika mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya saya akan jadikan satu makhluk yang diberi nama khalifah, maka malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai Allah, apakah engkau akan jadikan satu makhluk yang dimana makhluk itu perusak? Ingat ciri-cirinya apa? Perusak. Yang kedua apa? Saling menumpahkan darah di antara mereka. Berarti sifatnya dua tuh. Pertanyaannya kan begini, dari mana malaikat tahu kalau akan muncul satu makhluk yang disebut dan khalifah itu memiliki dua ciri tadi? Kira-kira dari mana Pak? Ini uang belum diciptakan. Kira-kira dari mana? Ternyata ada pengalaman makhluk yang disebut dengan jin. Makanya jin itu diciptakan 2000 tahun sebelum siapa? Sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Dan jin pertama kali diciptakan itu disebut dalam kitab Al-Bidayatun Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir, dalam kisah-kisah Israiliyat, namanya Sumayyah. Siapa? Sumayyah. Sumayyah inilah yang kemudian turun ke muka bumi jauh sebelum manusia yang disebut dengan Adam alaihissalatu wassalam nanti, dan mereka beranak pinak dan mereka merusak dunia ini dan kemudian menumpahkan darah di antara mereka sampai Allah kemudian ambil satu generasi mereka yang generasinya dididik oleh para malaikat, itulah disebut dengan Azazil. Siapa Pak? Azazil. Yang Azazil ini mampu mengakses dunianya para malaikat dan termasuk mampu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjelma nanti menjadi apa? Iblis. Oke. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salatu wassalam, maka Adam itu kemudian diistimewakan dari dua makhluk sebelumnya.
Maka kata Imam Ibnu Katsir, Adam itu memiliki keistimewaan 4 yang tidak dimiliki oleh malaikat dan tidak dimiliki oleh siapa? Oleh jin. Apa keistimewaan Bapak Ibu? Apa keistimewaannya? Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khalaqtu biyadayhi." Aku ciptakan Adam langsung dengan tanganku. Jadi Adam alaihissalatu wassalam itu langsung diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini keistimewaan Sayyidina Adam, wa 'allama Adam al-asma. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihissalatu wassalam dan kemudian diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama benda-benda termasuk bahasa yang akan digunakan. Kata wa 'allama Adam al-asma itu penafsiran para ulama, kemudian seluruh benda-benda yang ada di dalam surga dan termasuk nanti benda-benda yang ada di dunia itu diajarkan Allah Subhanahu wa taala langsung kepada siapa? Kepada Adam alaihissalatu wassalam. Itu yang kemudian tidak diajarkan oleh Allah kepada siapa? Jin dan malaikat. Yang ketiga keistimewaan Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam dari 2 makhluk sebelumnya, yaitu Bapak Ibu, sesungguhnya Adam alaihissalatu wassalam ini diberikan penghormatan. Ingat-ingat, diberikan penghormatan oleh Allah untuk dimuliakan oleh 2 makhluk sebelumnya. Siapa itu? Malaikat dan jin. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin." Ini ayat kata para ulama menunjukkan bahwa Sayyidina Adam itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk 2 sebelumnya. Diperintahkan untuk sujud. Sujud di sini bukan dalam rangka ta'abbudiyah, tetapi liikram, untuk memuliakan Adam alaihissalatu wassalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat Bapak Ibu, malaikat itu sifatnya dalam Al-Quran la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat itu tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Ini malaikat, Pak. Makanya kalau ada orang tidak pernah merasa salah, itu berarti jangan-jangan gennya dari malaikat. Tapi kan nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Karena pasti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, hatta bapaknya Bapak Ibu. Makanya nanti ada dialog antara Nabi Musa dengan Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kenapa kemudian mereka kemudian diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi? Musa protes. Ya. Nah, dari sini kemudian kita memahami bahwa Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam ini memiliki istimewaan yang tidak dimiliki oleh 2 makhluk sebelumnya. Dan Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam, di antara keistimewaannya adalah mampu kemudian menikmati seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan pasangan namanya siapa? Hawa. Ingat-ingat apa? Hawa. Hawa ini diciptakan min nafsin wahidah. Kata Quran, dari jenismu sendiri. Maksudnya apa Bapak Ibu? Hawa itu diciptakan dari jenisnya sendiri, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dari tulang rusuknya Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Maka di antara salah satu hikmah yang kemudian sering kita kemudian dengar dari penceramah itu adalah Bapak Ibu, ya, ketika kita memahami istri kita berasal dari tulang rusuk laki-laki, itu menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya kita kemudian menyayangi istri kita sebagaimana kita menyayangi diri kita. Kalau kita kemudian tidak suka disakiti, maka jangan sakiti istri kita. Betul Ibu?
Itu. Maka wanita itu Bapak Ibu, ya, ini wanita ya Bapak Ibu, ya. Setelah dia menikah, maka setiap ucapannya akan menjadi doa dan akan terangkat ke langit. Setelah dia menikah Bapak Ibu. Makanya kenapa di antara salah satu hikmah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummuka ummuka ummuka. Ini menunjukkan kemuliaan wanita. Kemuliaan apa? Wanita. Dan ingat Bapak Ibu, manusia yang pertama kali beriman di muka bumi ini siapa? Perempuan. Siapa? Khadijah. Dan orang yang pertama kali beriman kepada Adam siapa? Hawa. Itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ketika Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam kemudian diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk tinggal di surga yang begitu nikmatnya tidak terhingga, tetapi ada satu larangan Allah yang kemudian tidak boleh dilanggar oleh Adam dan Hawa. Kata Quran, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu coba-coba mendekati pohon ini. Pohon ini kemudian didekati atas apa? Atas godaan setan, atas godaan iblis. Kemudian dimakanlah Bapak Ibu. Setelah dimakan, Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan keduanya. Ketika diturunkan keduanya, maka kalimat pertama ketika mereka diturunkan berdua, kalimat pertama Bapak Ibu dalam Quran, Adam ini kemudian berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat surah Al-A'raf ayat 23. Di sini kata para ulama, kalau ada orang berbuat dosa dan maksiat, maka kalimat pertama yang harus diucapkan itu adalah penyesalan seorang hamba kepada Allah ketika dia bermaksiat adalah Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu diucapkan oleh Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam. Sehingga para ulama kemudian memberikan penjelasan, tidak ada doa yang tidak pernah akan diijabah Allah Subhanahu wa taala kecuali doa-doa itu tidak diiringi dengan beberapa syarat. Makanya syarat berdoa itu Bapak Ibu 4. 1, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. 2, bersolat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3, mendoakan kaum muslimin terlebih dahulu, dan 4, berdoalah dengan doa-doa para nabi dan para rasul, dan 5, baru kemudian minta hajat kita Bapak Ibu. Ya. Kalau itu dilakukan, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak menerima doa kita. Salah satu doa yang paling populer dalam Al-Qur'an itu adalah doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam turun di muka bumi, 1 turun di Sri Lanka, ada mengatakan turun di Hindia, 1 turun di Jaziratul Arab. Saling kemudian mencari mereka sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka pada satu tempat yang kemudian dijadikan satu tempat ini sebagai titik kumpulnya manusia. Ya, titik kumpulnya manusia, dan itu menggambarkan titik berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Disebut dengan apa? Arafah. Arafah. Dan Arafah itu kata Bapak Ibu, ya, miniatur manusia nanti di padang mahsyar. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan gurla.
Wa Sayyidina Aisyah nanti manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia di penghujung hari kiamat, mereka nanti dibangkitkan dalam 3 keadaan. Tidak menggunakan alas kaki, tadi nggak ada yang pakai sandal Bapak Ibu. Yang kedua, tidak menggunakan selai pun daripada pakaian mereka yang melekat pada tubuhnya. Dan ketiga, mereka tidak dikhitan sebagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Ibrahim. Semua dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut mahsyar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudada syamsu yaumal qiyamati, nanti matahari didekatkan dengan mereka dengan beberapa jekal saja, sampai keringat mereka kemudian akan menutupi mata kaki mereka, betis mereka, dengkul mereka, tergantung amalan mereka. Dan salah satu amalan yang paling menyelamatkan manusia di hari kiamat di padang mahsyar, ketika keringat manusia itu dan keringat para pendosa itu kemudian bercucuran, maka ada satu manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian tidak akan tenggelam dengan keringatnya manusia. Siapa itu? Al-muadzin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atwalun nasi yaumal qiyamati uduqahum al-muadzin. Orang yang paling panjang nanti lehernya di hari kiamat adalah para muadzin. Makanya berbahagia Bapak Ibu kalau jadi muadzin. Muadzin itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh imam, karena imam itu tidak memiliki keutamaan. Muadzin memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh imam. Dan ingat Bapak Ibu, muadzin itu adalah perkara yang sangat mulia dalam Islam. Buktinya apa? Ya, buktinya apa? Seorang Bilal bin Abi Rabah, seorang budak masuk Islam, kemudian beriman, kemudian baik imannya, orangnya masih wujudnya di kota Madinah, tetapi terompanya sudah berbunyi di antara pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu amalan Bilal bin Abi Rabah Bapak Ibu? Muadzin, sebagai tukang azan. Sebagai apa Pak? Tukang azan. Selain kemudian memiliki amalan yang sangat konsisten dia lakukan, apa itu? Al-wudu' indal makruhat wa salatu raka'ataini khafifataini. Setiap batal wudu lagi, kemudian berusaha salat 2 rakaat, kemudian didawamkan. Itu Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Dan amalan inilah yang kemudian nanti akan menyelamatkan manusia di padang mahsyar. Ada muazin sini Pak? Ya. Tuh, makanya berlebut nanti jadi muazin Pak. Karena imam itu nggak ada keutamaannya. Justru dia akan menanggung kesalahan jamaah yang dia imami. Sayyidina Adam alaihi salatu wasalam dengan Hawa ketika bertemu di titik yang kemudian disebut dengan Arafah, maka Arafah itu berasal dari kata Arafa ya'rifu, makanya saling mengenal. Makanya kalau ada laki-laki mau mengenal wanita, namanya apa? Ta'aruf. Ya, ta'aruf. Maka nanti ketika kemudian mereka sudah ketemu di Arafah, baru kemudian Sayyidina Hawa ini melahirkan 40 anak, 20 laki-laki, 20 perempuan, dan kembar. Setiap kemudian melahirkan 20 kali melahirkan tanpa sesar Bapak Ibu. Serius. Baru kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala ciptakan atau turunkan nabi setelahnya, nabi kedua setelah Nabi Adam, namanya Nabi Sis. Nabi Sis inilah yang kemudian dikasih Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam ketika anaknya Qabil dan Habil berkelahi. Terbunuh salah satu, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi kedua itu dari anak Nabi Adam, Nabi Sis. Maka Nabi Sis ini Bapak Ibu adalah orang yang kemudian nanti
mengajarkan anak keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan dikasih 50 lembar untuk kemudian mengajarkan anak keturunannya siapa? Nabi Adam, namanya suhuf. Makanya dalam Quran disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Makanya nanti kalau ditanya Bapak Ibu, berapa jumlah kitab samawiyah? Kitab langit itu ada berapa? Kitab langit itu ada berapa? Ada 4. Saya bantu, ada 104. 4 berbentuk kitab Bapak Ibu seperti ini. Pertama Taurah, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan keempat ada Al-Quran. Ternyata ada yang berbentuk suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran itulah yang kemudian dibaca dalam Quran, surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. 100 itu kemudian dibagi kepada 4 nabi. 10 dikasih kepada Nabi Ibrahim, 10 dikasih kepada Nabi Musa, 30 dikasih kepada Nabi siapa? Idris. 50 dikasih kepada Nabi Sis. Anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang bernama Sis ini mengajarkan saudara-saudaranya sampai keturunannya menggunakan suhuf ini, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala kirimkan seorang nabi dari generasi yang ke-6 Nabi Adam alaihissalatu wassalam, disebut dengan Nabi Idris. Maka Al-Quran menyebutkan wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan satu-satunya ayat dalam Al-Quran dari 6.326 ayat dalam Al-Quran cuma satu-satunya ayat ini berbicara tentang kisah Nabi Idris, dan kami angkat satu nabi yang disebut dengan Idris ke tempat yang tinggi, karena satu-satunya nabi yang dicabut nyawanya di langit itu Nabi siapa? Idris. Makanya ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj itu ketemu dengan Nabi Idris di antara salah satu pintu-pintu langit. Siapa namanya? Idris. Idris ini ke Nabi Adam jaraknya 6 generasi Bapak Ibu. Setiap generasi 100 tahun, berarti 600 tahun. Baru setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala munculkan seorang rasul pertama. Ingat-ingat, seorang rasul pertama setelah Nabi Idris alaihi salatu wasalam, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dan Nabi Nuh ini adalah rasul pertama yang Allah utus setelah terjadinya kesyirikan di muka bumi, yang diberikan usia yang sangat panjang. Berdakwahnya saja Nabi Nuh itu Bapak Ibu itu 950 tahun, bukan usianya 950 tahun, berdakwahnya 950 tahun. Makanya dalam riwayat disebutkan, ya, ada yang menyebutkan umur Sayyidina Nuh alaihi salatu wasalam itu ada mengatakan 1450 tahun. Ada yang mengatakan 1124 tahun. Karena dalam Quran disebutkan 1000 kurang 50 tahun berdakwahnya saja. Makanya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam itu dijadikan salah satu menjadi Nabi ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh itu pernah mengatakan, inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Dakwah Nabi Nuh itu Bapak Ibu pagi siang sore. Pagi siang sore. Dan ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam itu berdakwah Bapak Ibu, ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghthau thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara. Perilaku umat Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ketika melihat Nabi Nuh berdakwah Bapak Ibu, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, dia jadikan kedua tangan mereka, telunjuk mereka dibuat begini Bapak Ibu, supaya tidak mendengar apa? Dakwah Nabi Nuh. Kemudian ketika melewati Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, mereka jadikan kain-kain mereka menutupi wajah-wajah mereka. Ini Bapak Ibu, ya. Banyak di antara kita, mohon maaf,
ketika melihat saudara-saudara kita sebagai duat, sebagai dai, mengajak manusia untuk berangkat ke masjid, untuk menyeru manusia ke masjid, terkadang kita ini mohon maaf ya, tidak adil menilai saudara-saudara kita yang mengajak manusia ke masjid. Ya, contoh misalnya Bapak Ibu, ada yang kita sebut dengan ya apa? Jama'atut tabligh. Karena kita tidak suka ya, berpapasan saja tidak mau, sengaja mengambil gang yang berbeda. Ketika dari sini saudara kita di sini mengambil gang yang berbeda supaya tidak diajak ke masjid. Jangan-jangan kita ini ya termasuk dari keturunannya kaum Nabi Nuh itu Bapak Ibu. Kan begitu, ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghfiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan ingat Bapak Ibu, orang terbaik itu adalah orang yang senantiasa mengajak manusia ke masjid. Dan tidak ada tempat yang paling mulia kecuali di masjid. Ya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ini Bapak Ibu, Nabi dan Rasul yang ujiannya sangat luar biasa. Kenapa? Istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal di bawah naungan seorang Rasul. Makanya dalam Quran disebutkan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu gak beriman kepada suaminya. Dan termasuk anaknya yang sangat dicintai oleh Nuh alaihi salatu wasallam siapa? Kan'an. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya bunayya irkam ma'ana." Jawaban anaknya, "Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma." Aku akan pergi ke gunung supaya tidak diterjang ombak. Dari sini kata para ulama menyebutkan sehebat-hebatnya anak, kalau dia tidak taat kepada ayah ibunya, maka anak itu pasti celaka dunia akhirat. Bisa dicatat ini Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya anak, kalau tidak taat kepada kedua orang tuanya, pasti celaka dunia akhirat. Dan ulama menyebutkan ada dua dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhiratnya kalau tidak berobat. Pertama, dosa riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan dan Allah akan memerangi para pelaku riba. Yamhaq itu artinya Bapak Ibu, yamhaq itu dalam bahasa Arab itu artinya kalau Bapak Ibu lihat rumah yang kebakaran, dia tidak langsung ya membakar seluruh bangunan, tetapi dari ujung sampai ke ujung sampai dia hangus. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa riba itu Bapak Ibu, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kasih tahu kepada kalian di antara dosa-dosa besar yang membinasakan manusia? 7. As-sab'ul mubiqat. Satu di antara 7 itu apa? Akalur riba. Orang yang kemudian tidak taubat-taubat memakan riba. Dan siapa itu? 4 kata Nabi. 1. Teller. Katibaihi, teller yang nyatetin. Syahidaini, yang nyaksiin. Yang nyaksiin Pak, yang bertransaksi, nyaksiin dia sebagai saksi. 3. Katibaihi, hamilaihi, orang yang membawa mapnya. Ya, siapa ini? Yang membawa kebijakan, kepala cabang. Dan keempat adalah ya pelakunya. 4 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata saya, kata Nabi.
Jadi jangan diprotes nanti setelah pengajian ini Bapak Ibu, kata Nabi. Kalau protes sama Nabi itu. Kedua, dosa yang akan cash and carry dunia akhiratnya adalah ya uququl walidain, orang yang tidak pernah taat kepada kedua orang tuanya. Dosa-dosa lain bisa diampuni, tapi kalau ini kemudian tidak segera bertobat, celaka dunia akhiratnya. Buktinya mana? Anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sawi ila jabal ya'simuni minal ma', aku akan pergi ke gunung. Bayangkan, pinter gak anak ini kira-kira Pak? Pinter. Sehingga tenggelamnya. Ketika tenggelam, maka yang tersisa adalah orang-orang yang berada ala safinah, yang berada di atas kapal. Di antara anak laki-laki Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu tersisa 3. Sam, maka disebut dengan bangsa Semitik. Sem, bangsa Arab keturunannya. Ya, bangsa Arab. Termasuk bangsa Eropa. Kemudian Yafis. Kaum Yafis ini keturunannya di antaranya nanti adalah Qaumun Atraq, bangsa Turki. Dan sejenisnya Mongolia, Cina, ya, Rusia, kemudian Eropa sebelah timur. Kemudian ada Ham. Ham itu siapa? Afrika. Hitam-hitam. Ya. Sudan, Aljazair, Maroko, ya, Kongo, ya, Nigeria dan sebagainya. Itu keturunan Ham. Dan Sem ini kemudian nanti akan menempati bumi wilayah yang disebut dengan hari Yaman. Makanya Bapak Ibu kalau kita ke Yaman ada namanya Babul Yaman. Pintu Yaman dibuat di zaman anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam bernama Sam. Dan pintu itu masih sampai hari ini. Sam inilah yang kemudian nanti memiliki anak keturunan bernama Azar. Yang Azar ini disinyalir dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya itu Azar, dan Azar inilah kemudian sebagai ayahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namanya siapa? Azar. Dalam riwayat-riwayat Israiliyah disebut dengan Taruh. Namanya siapa? Taruh. Tapi kita menggunakan istilah Quran yang namanya Azar. Azar ini nanti Bapak Ibu memiliki keturunan 3. Siapa? Pertama Ibrahim. Kedua Haran. Haran inilah yang nanti akan memiliki keturunan Nabi. Namanya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Nabi siapa? Lut. Ingat-ingat. Ternyata Lut dengan Ibrahim ini siapanya? Siapa? Ponakan. Siapa keponakan? Yang keponakan siapa? Lut. Ibrahim ya menikahi sepupunya namanya Sarah. Pada saat yang bersamaan disuruh berdakwah kepada raja yang pernah menguasai dunia pada saat itu siapa? Namrud. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada 4 raja yang pernah menguasai dunia. 2 kafir, 2 muslim. Kafir yang pertama itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa? Namrud. Kafir yang kedua berada di tengah-tengah 3 nabi. Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Siapa itu? Bukhtun Nasr. Nebukadnezar. Dari mana? Dari Romawi yang membantai 70.000 orang Yahudi karena membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nanti saya akan ceritakan sedikit Bapak Ibu. Ini saya kasih tahu struktur kenabiannya dulu. Nanti baru kita bahas Nabi satu-satu. Nabi Ibrahim nikah dengan Sarah, lama betul tidak punya anak. Bahkan disebutkan 90 tahun usia Nabi Ibrahim, 80 tahun usia Sarah belum punya anak. Hitung-hitungan matematikanya manusia, ini nampaknya tidak punya anak. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada Namrud,
kemudian disuruh berhijrah ke Palestina, kemudian pergi ke Mesir. Di Mesirlah bertemu dengan raja-raja saat itu, yang kemudian dihibahkan seorang putri raja yang ditawan sebelumnya, yang disebut dengan Hajar. Jadi ingat Bapak Ibu, Hajar itu bukan budak, tetapi dia adalah anak putri raja yang orang tuanya kalah perang oleh raja yang berkuasa pada saat itu. Maka Hajar inilah yang akan dinikahi oleh siapa? Ibrahim. Ibrahim ini ketika melahirkan, ya, Hajar ini ketika melahirkan Ismail di Palestina, di Syam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk pergi ke mana? Ke Mekah. Makanya kata Quran, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in indaka baital muharram. Aku titipkan anakku wahai Allah di satu lembah yang tidak ada manusia, tidak ada penghuni, tidak ada makanan, di sisi rumahmu. Pertanyaannya, Bapak Ibu, berarti sudah ada Ka'bah atau belum? Sudah ada Ka'bah atau belum? Oke. Pertanyaannya, kapan Ka'bah itu diciptakan? Quran menjawab. Quran surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bangunan pertama kali jauh sebelum Nabi Adam alaihi salatu wasallam turun ke muka bumi, maka Allah turunkan satu, ya, bangunan disebut dengan Ka'bah. Dalam istilah Quran disebut Bakkah. Bakkah itu nama lain daripada Mekah. Nama lain daripada Makkah. Makanya baka, ya beki itu artinya menangis. Setiap ada orang datang pergi ke tanah suci, melihat Ka'bah pertama kali, pasti dia menangis Bapak Ibu. Karena nama Mekah itu adalah baka, ya beki, menangis. Apa yang dia tangisi Bapak Ibu? Dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan Ismail dengan ibunya Hajar, ya, maka Ismail dan Hajar ini kemudian tinggal di mana? Di Mekah. Baru kemudian nanti datang orang-orang Jurhum dari Yaman, kemudian berinteraksi, kemudian nanti mereka beranak pinak di situ. Ya. Makanya keturunan Arab itu aslinya dari mana? Dari Yaman. Dan orang Arab asli itu adalah Yaman. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim balik ke Syam, Bapak Ibu, untuk menemani istri yang pertama, maka muncullah setelah 13 tahun Nabi. Dari anak Nabi Ibrahim itu disebut dengan Ishak. Ishak ini memiliki dua putra. Pertama namanya Al-Aish. Siapa? Al-Aish. Al-Aish inilah yang kemudian kakaknya Nabi Yakub. Ketika masih kecil sering berkelahi, maka satu diperintahkan pergi ke bumi nenek moyangnya dulu, siapa? Nabi Ibrahim. Kemana? Ke Babilonia. Satu tinggal di Syam, di Palestina. Yakub tinggal di Palestina, ya. Satu tinggal di mana? Di Babilonia. Dan Al-Aish inilah nanti yang akan memiliki keturunan Nabi Ayub, Nabi Zulkifli. Yakub memiliki 12 anak dari 4 istri. Ibrahim memiliki anak 2 dari 4 istri. Ibrahim itu anaknya, istrinya berapa? 4. 2 yang pakai KUA, 2 tidak. Serius ini. Yang kita diceritakan cuma 2. Hajar, Sarah. Yang ketiga Konturah namanya. Yang keempat Hajun binti Amin. 4.
Dari sini kita memahami bahwa syariat poligami itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Berawal dari bapaknya para nabi dan rasul siapa? Ibrahim. Nabi Ishak memiliki istri 4 dan memiliki anak 12. Istrinya 4, anaknya 12. Istri pertama yaitu Nabi Yakub itu sebut dengan siapa? Laya. Laya ini anaknya Laban. Laya ini akan melahirkan Nabi dan Rasul, ya, nanti dari keturunan Lewi. Lewi anak keturunan ada Nabi Musa, Harun, dan kemudian Imran. Bukan Imran di zaman Nabi Isa, bukan, beda. Rahel ini adiknya Laya. Dulu di syariat sebelum Nabi Muhammad SAW boleh menikahi adik dan kakak, tetapi dengan syarat kakaknya dulu menikah baru adiknya. Makanya dalam Quran illa ma qad salaf, orang-orang masyarakat jahiliyah itu ya seringkali mengumpulkan adik dan kakak untuk dijadikan satu rumah. Datang Quran illa ma qad salaf, kecuali orang-orang terdahulu. Makanya tidak boleh menikahi adik dan kakaknya langsung. Ya, yang boleh itu adalah kalau kakaknya dinikahi pertama, maka kita ceraikan, atau meninggal dunia boleh adiknya. Maka istilah kita sebut apa? Tulun ranjang, betul. Itu baru boleh. Tapi kalau seandainya dua-duanya diakadkan pada saat yang bersamaan, hukumnya haram. Enggak boleh. Illa ma qad salaf. Dan itu dilakukan oleh Nabi Yakub terhadap anak 2 putrinya Laban. Laban ini pamannya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Rahel ini lebih cantik daripada kakaknya, maka muncullah Nabi yang disebut dengan Nabi Yusuf. Kalau bapaknya gagah, ibunya cantik, anaknya pasti cakep. Yusuf itu akan melahirkan generasi Nabi namanya Ilyas. Dan Nabi Yakub itu pertama kali yang dipilih bukan kakaknya tapi adiknya, Pak. Karena adiknya jauh lebih cantik daripada kakaknya. Ini menunjukkan sesoleh-solehnya laki-laki pasti suka dan demen pada wanita yang cantik. Sedangkan wanita lebih senang dengan laki-laki yang jelek tetapi duitnya banyak. Saya tanya, ini fakta. Bapak suka wanita cantik, ya, ini cantik, tapi agak sedikit memorinya agak sedikit kecil daripada memorinya gede tapi nggak cakep. Pilih yang mana? Cantik walaupun memorinya. Ibu, saya tanya, ibu, ya, ini seandainya nih belum menikah. Kalau ada 2 pilihan, pilihan pertama ada laki-laki kaya tapi tidak cakep. Yang kedua gagah tapi nggak punya duit. Kira-kira ibu yang mana? Tuh. Catat Bapak Ibu. Sejarah membuktikan bahwa sesoleh-solehnya laki-laki seperti Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, pasti yang diincar pertama kali siapa? Karena itu sifat bawaan manusia. Maka Quran menyebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki itu ujiannya satu, Pak. Wanita. Makanya bapak-bapak ya gayanya kalau sudah naik gaji sedikit pengen poligami. Ini masih kontrak aja ngomong poligami, Pak. Apalagi udah beli rumah. Perempuan beda ceritanya, Pak. Perempuan itu suka zina. Zina itu perhiasan. Suka beli-beli COD, Pak. Makanya kita dalam rumah 15 menit, 20 menit. Paket. Namanya siapa, yang bayar siapa, Pak? Bapak kalau di rumah sering kedatangan paket, Pak? Atas nama siapa? Istri yang bayar? Suami. Saya setiap hari itu, Pak.
Pak Yadi. Lah, Pak Yadi. Nanti 15 menit lagi paket Pak Yadi. Wah. Udah dibayar, Mas? Belum, Pak. COD berapa? 150. 150 kali 5 sehari, Pak. Makanya saya lebih senang di luar rumah gitu kan. Tapi tetap rembesannya, Pak, gitu. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa laki-laki itu suka dengan perempuan yang cantik. Dan sedangkan perempuan itu suka zina. Zina itu artinya apa? Sesuatu yang wah, mewah. Makanya perempuan itu Bapak Ibu suka barang-barang yang unik, lucu. Makanya kita lihat psikologi perempuan antara laki-laki membeli barang itu. Kalau laki-laki beli barang yang bagus, walaupun sekali, jarang beli barang, Pak, tapi mahal, branded sekalian. Kalau perempuan kan enggak, lihat sedikit unik, lucu, beli, check out. Check out. Jadi sampah aja di rumah, Pak. Ya, walaupun harganya 15.000, 30, 25. Tapi kan laki-laki enggak, beli barang itu mewah sekalian gitu. Nah, karena dalam Quran itu disebutkan zina. Saya percepat, Pak. Nabi Nuh Nabi Yakub alaihissalatu wassalam itu memiliki 12 anak. Yang paling kontroversi dari 12 itu ada Nabi Yusuf, kemudian ada Lewi, ada Bunyamin, ada Dan, ada Nafleti, ada Zabalun, ada Yahuda. Yahuda inilah kemudian paling kemudian akan memberikan warna tersendiri dari 12 anaknya ini. Ya. Nanti bukan hanya saja tokoh-tokoh utama, nabi-nabi dan rasul, tetapi tokoh-tokoh raja yang kemudian pernah kita dengar dalam catatan sejarah manusia. Siapa? Jalut. Jalut itu raja yang kemudian dari jalur Yahuda, yang pernah menguasai Bani Israel pada saat yang bersamaan dan menindas Bani Israel, Pak. Kalau bukan keturunan dari Yahudi, walaupun itu adalah masih Bani Israel, ditindas. Maka Allah hadirkan satu raja untuk menangani Jalut. Itu siapa? Talut Tamalika, dari jalur Nabi Musa. Maka Talut ini memiliki 2 putri, dan putrinya itu didikai oleh Daud karena mampu mengalahkan Jalut. Daud inilah kemudian dijadikan raja. Maka dalam kitab-kitab orang-orang Nasara, maka ada sebut dengan pasal-pasal raja. Raja pertama Talut, raja yang kedua adalah Daud, maka sebut dengan David. Memiliki istri dari jalur siapa? Mertuanya seorang raja, maka turun nanti keturunan yang disebut dengan Nabi Sulaiman, disebut dengan King Solomon. Makanya titisan itu nggak akan hilang itu, Pak. Kalau bapaknya orang hebat, anaknya paling tidak jadi hebat. Kalau bapaknya orang kaya, anaknya pasti mental kaya. Itu nggak bisa dihilangkan, apa istilahnya, Pak? Bibit bebet bobot itu nggak bisa dihilangkan itu. Nabi Daud, nabi sekaligus raja, dapat kitab Zabur. Memiliki anak. Nabi Sulaiman menguasai dunia, menguasai jin, manusia, binatang, berdialog dengan binatang. Siapa itu? Sulaiman. Ini ara'ul huda-hudam kana minal ghaibin. Aku enggak ngelihat siapa? Hudhud. Sulaiman inilah nanti akan memiliki keturunan namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya istri namanya Elisabeth. Elisabeth ini dipakai namanya hari ini oleh Raja Inggris, namanya Elisabeth. Serius, Pak. Elisabeth namanya dalam bahasa Arabnya. Elisabeth ini usia 90 tahun. Zakaria usia 100 tahun. Wasta'ala ra'syu syaiba, kata Quran, sampai rambutnya memutih, belum punya anak. Sampai rambutnya memutih. Ini menunjukkan doanya para nabi tidak pernah putus. Maka Allah kasih anunya anak, seorang anak laki-laki, wahananam biwalidati. Allah hadirkan seorang putra yang lembut, hanin. Hanan itu artinya lembut. Makanya ada ustadz namanya Hanan. Lembut dia kalau ngomong, Pak, lembut gitu. Hanan, Hanin. Dialah Nabi Yahya.
Maka Nabi Yahya itu Bapak Ibu salah satu nabi yang baru lahir dari perut ibunya langsung diangkat menjadi nabi rasul. Makanya Quran menyebutkan ya Yahya khudhil kitaba biquwah. Yahya dieksekusi, dipenggal lehernya oleh Bani Israel dan dijadikan kepalanya sebagai mahar raja Bani Israel pada saat yang bersamaan. Dan sama nasibnya dengan Nabi siapa? Ayahnya. Ayahnya kemudian digorogaji, ya, karena dituduh menzinai siapa? Maryam. Maryam, ya, nanti akan melahirkan Isa. Maryam lahir dari Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Hanna dengan ahli sobat siapa? Adik berkakak. Makanya kata Quran, kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab fawajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Maryam, sudah ditemukan banyak sekali rezeki-rezeki di sana, maka ditanya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah karomah orang soleh, ketika kemudian dia betul-betul soleh dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu min haitsu la yahtasibu. Ini karomahnya siapa? Maryam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ini materi ini Bapak Ibu, ini kita akan bahas satu persatu. Ya. Makanya nanti izin Pak Haji, saya pakai papan tulis. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan cerita kupas tuntas tentang Nabi Adam dan 40 anaknya, siapa namanya dari pertama sampai 40. Apa agamanya? Bagaimana kemudian mereka tinggal, kemudian apa ajarannya, baru kemudian pindah ke nabi yang lain, terus begitu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk kemudian menghadiri majelis ilmu, karena tidak ada tempat yang paling mulia kecuali majelis ilmu. Dan tanda-tanda Allah sayang kepada seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Allah kalau suka sama seorang, Allah hadirkan orang itu untuk memahami agama dengan baik. Bagaimana caranya? Menuntut ilmu. Ya. Mari kita tutup dengan doa kaful majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke, Pak Haji sehat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.